Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin sidang pengajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, sekaligus kita diberi kesempatan untuk talabul ilmi. Pada kesempatan ini saya mendapat amanat dari Bapak DKM bahwa saya diamanati untuk mengisi pengajian pada subuh setiap bulan sekali. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan nanti juga Januari, Februari dan seterusnya. Tapi hanya sebulan satu kali, dan mungkin saya tidak lama kalau menyampaikan materi, paling lama juga 20 menit seperti biasa disampaikan Ustadz Khalid ketika hari Senin. Kebetulan saya juga jadwalnya Senin, nanti entah Senin di bulan Senin minggu yang ketiga atau yang keempat, insya Allah setiap Senin. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan di sini. Karena kalau sudah tua nggak bisa duduk lama-lama, Pak. Penyakit orang tua itu sulit dan kencing, Pak. Jadi rasanya kurang enak kalau setengah jalan terus ke air dulu balik lagi, kurang enak. Ya mungkin itu awal yang perlu saya sampaikan. Kemudian selanjutnya saya tidak akan panjang, cuma menyampaikan mungkin sebuah hadis saja dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk bapak-bapak sekalian. Saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi alal muslimi situn. Jadi sekarang jam berapa, mohon maaf? Jam 5 kurang 20. Jadi insya Allah jam 5 mungkin kita maksimum ya, jam 5 kita sudah. Kalau saya lupa, kalau diingatkan saja Pak, nggak apa-apa. Biasa juga di Al-Kausar, saya kalau ngisi itu kalau lupa saya minta diingatkan, dan diingatkan tidak mengapa. Justru saya lebih senang kalau diingatkan daripada didiamkan terus sampai waktunya terlalu banyak. Karena saya juga tidak mau ada jemaah yang tersandra. Mungkin namanya orang punya tugas berikutnya, ada yang masih bekerja, kan tidak semuanya pensiunan. Ada yang masih mungkin harus nganter putranya untuk cucunya. Jadi supaya jangan tersandra, Pak. Jadi nanti tolong diingatkan Pak Ketua DKM kalau sudah waktunya ya. Saya akan menyampaikan sebuah hadis tadi yang saya sampaikan, akul muslimi alal muslimi situn. Sebagaimana kita ketahui, saudara kita seiman, saudara seiman itu maksudnya sama-sama muslim, itu punya hak atas kita, punya hak atas kita. Jadi sebaiknya hak tersebut kita berikan. Mengapa harus kita berikan ketika masih di dunia? Dikhawatirkan kalau haknya tidak kita berikan ketika masih di dunia, nanti di akhirat kita dituntut untuk memberikan haknya.
Sementara di akhirat kita tidak punya apa-apa. Kalau sekarang misalnya ya yang punya uang bisa dibayar dengan uang, yang nggak punya uang punyanya sepeda dibayar pakai sepeda yang jual dulu, atau yang punya motor dibayar pakai motor. Sementara di akhirat kita tidak punya apa-apa. Yang kita miliki hanya pahala. Jadi alangkah sayangnya kalau seandainya pahala itu hanya untuk membayar hak saudara kita sesama muslim nanti di akhirat. Mungkin kita akan bertanya apa saja sesama saudara kita sesama muslim kepada kita. Nah, ini kelihatannya hal-hal yang sepele, tetapi kadang-kadang masih ada beberapa teman kita muslim yang tidak mengetahui sehingga tidak memberikan haknya. Itu yang kita khawatirkan tadi. Nanti haknya dia minta di akhirat. Itu yang kita takutkan. Yang pertama kata Rasul, hak seorang muslim atas saudara muslim yang lain adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau saya terjemahkan, idza apabila, kita sambil belajar bahasa Arab aja Pak, sedikit-sedikit, gak apa-apa. Sebisanya aja, nanti juga kalau udah sering lama-lama setiap bulan saya kesini, lama-lama nanti bisa bahasa Arab Pak. Itu otomatis karena sering mendengar. Idza itu apabila Pak. Laki itu berjumpa. Ta di sini itu engkau atau kamu. Apabila kamu berjumpa, hunya adalah kembali ke saudara kita muslim. Jadi idza laqitahu, apabila kamu berjumpa dengan saudara muslim, sesama muslim, saudaramu sesama muslim, fasallim alaihi. Fasallim, maka ucapkan salam alaihi kepadanya. Itu haknya Pak. Jadi kalau saya ketemu Pak Dokter Rois, saya diam saja, itu nanti beliau bisa menuntut Pak. Karena haknya tidak saya berikan. Atau saya jumpa dengan Pak Haji Wahab atau Pak Takimullah, saya diam saja, itu bisa dituntut nanti Pak. Karena itu haknya beliau. Kata Rasul, bukan kata saya. Kalau kata saya mungkin bisa salah. Kalau Rasul tidak pernah salah. Rasul tidak pernah berbuat salah. Kadang-kadang ada yang beralasan, waduh, saya kan tidak kenal sama dia. Alasannya itu. Padahal kata Rasul, man ngarota walam arota walam ta'rifhu. Baik kamu bertemu dengan sesama muslim yang kamu kenal, man ngarota, arafah itu kenal Pak di sini, maupun yang tidak kamu kenal, walam ta'rif, baik yang kenal maupun yang tidak kenal, ucapkan salam, assalamualaikum. Itu haknya. Ini kan banyak yang tidak tahu Pak. Kadang-kadang ya ada orang sesama muslim ketemu di masjid, diam-diaman saja Pak, tidak mengucapkan apa-apa. Karena kelihatannya mungkin sepele, cuma salam. Ya, tapi walaupun hanya salam, itu adalah haknya yang harus diberikan ketika di dunia, daripada kita diminta nanti di akhirat. Allah pun memberikan haknya kepada hambanya. Allah Pak itu ada hadisnya. Allah saja memberikan haknya kepada hambanya, apalagi kita hanya manusia biasa. Tentunya kita harus memberikan. Apa hak Allah kepada hambanya? Hak Allah, ada yang tahu? Hak Allah kepada hamba
apabila hambanya sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka kata Allah dalam sebuah diskusi melalui lisan Rasulnya, ala yu'adzibah, Allah tidak akan menyiksanya. Itu hak hamba kepada Allah dan hak Allah ada kepada hambanya. Hak Allah kepada hambanya, ala yusriku bihi syai'an wa ta'budu. Itu ada. Jadi hak Allah ada dua. Hak Allah kepada kita hambanya ada dua. Hak hamba kepada Allah ada satu. Tadi saya ulangi. Hak Allah kepada kita yaitu hendaklah kalian menyembahnya, anta'buduhu, yang pertama. Yang kedua, wala yusriku bihi syai'an, jangan sekali-kali menyekutukan sesuatu pun kepadanya. Itu hak Allah. Jadi kalau ada orang masih tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, itu tidak menunaikan hak Allah. Begitu pula kalau ada orang sholat tapi juga masih musyrik, itu tidak menunaikan hak Allah. Sebaliknya, kalau hambanya sudah melakukan tadi, satu, menyembah Allah, dua, tidak menyekutukannya, maka hamba tadi punya hak. Pak. Jadi kita juga punya hak kepada Allah. Ini kata Rasul, menurut lisannya Rasul, jadi bukan ini saya, bukan logika saya. Jadi kita juga punya hak Allah kepada Allah kalau kita sudah ayat buduhu, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan wala yusriku bihi syai'an. Jadi ya'budu itu beribadah. Jadi dari kata abadah, ya'budu, abdan. Kalau abadanya fi'il madhi, ya'budunya fi'il mudhari. Bapak, kita sambil belajar aja dikit-dikit supaya kita satu tahu bahasa Arab, terus sorab nahu juga sedikit-sedikit masuk, Pak. Jadi apa sajalah namanya ilmu, kita terima saja, yang penting ilmu yang bermanfaat. Ayat buduhu, yaitu agar kalian beribadah kepadanya. Di sini kembali kepada Allah. Ayat buduhu, agar kalian beribadah kepada Allah. Wala yusriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali engkau menyekutukan sesuatu pun kepadanya. Itu hak Allah. Nanti kita juga punya hak. Ala yu'adzibahu, kata Rasul. Jadi kalau kita sudah melaksanakan tadi, menyembah Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun kepadanya, ala yu'adzibahu, maka Allah tidak akan menyiksa kalian. Jadi dari kata adzaba, fi'il madinya adzaba, Pak, karena fi'il mudhari, jadi adzaba yu'adzib. Makanya yu'adzibu, karena ada an itu kan itu amil yang suka menasabkan fi'il mudhari, Pak. Jadi maka ayyu'adzibahu, tidak ayyu'adzibu. Kalau asalnya yu'adzibu asalnya, tapi karena ada an masuk huruf an, jadi Allah yu'adzibahu. Jadi asalnya ada Pak, yu'adzibu fi'il mudhari. Bapak, kita sambil masuk semua aja, Pak. Langsung sorok nahu kita sedikit-sedikit, belajar Arab, bahasa Arab juga sedikit-sedikit. Nanti lama-lama kalau sudah tiap hari dengar, bisa bahasa Arab sendiri, Pak. Bisa sendiri. Ada pengalaman jemaah itu banyak yang tidak bahasa Arab, tapi karena sering ngaji itu kitab kuning, Pak, kitab gundul, kebetulan jemaahnya juga sambil menyimak kitabnya, lama-lama bisa bahasa Arab sendiri. Itu yang pertama, hak saudara kita sesama muslim atas kita yang pertama. Jadi tidak ada alasan ketika ketemu teman kita cuma diam saja, nanti kita bisa dituntut di akhirat. Itu yang pertama. Yang hak yang kedua, kata Rasul, idza da'aka fa'ajibu. Itu kata Rasul. Idza, apabila, da'aka, da'a itu menyeru, Pak, atau mengundang.
K-nya di sini kembali kepada domir yang diajak bicara, yaitu kamu. Idza da'aka, apabila dia memanggilmu atau mengundangmu, memberikan undangan kepadamu, fa'ajib, maka datanglah. Jadi kalau kita diundang, misalnya ada saudara kita di sini yang menikahkan putrinya atau khitanan putra cucunya misalnya, itu kita wajib datang, Pak. Wajib, karena itu haknya saudara muslim kita. Sehingga kalau kita diundang dan tidak ada alasan secara syar'i, udzur syar'i, maka kita belum memberikan hak saudara muslim kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa idan sohada, apabila dia minta nasihat kepadamu, istan soha itu minta nasihat. Asalnya nasoha. Nah, jadi nasihat itu dari bahasa Arab asalnya, Pak. Karena sudah sering dipakai seperti bahasa Indonesia, padahal aslinya bahasa Arab. Nasihat dari nasoha, istan soha, istan soha wa ida. Istan soha, apabila dia minta nasihat kepadamu, fansoh alai, maka berilah nasihat kepadanya. Ya sejauh kita bisa ya. Kalau kita sendiri juga tidak tahu, ya tentunya kita harus tanyakan kepada yang tahu. Sebagaimana perintah Allah, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlan dzikri, carilah, tanyalah. Fas'alu itu dari sa'ala, Pak. Sa'ala itu bertanya. Kemudian fi'il amalnya is'al. Sa'ala yas'alu is'al. Nah, itu ini alur kalimatnya seperti itu. Sa'ala bertanya, yas'alu fi'il mudhari'nya, is'al fi'il amarnya. Makanya fas'alu, tanyakanlah, ahlan dzikri, orang yang mengetahuinya, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Makanya kalau ada yang minta nasihat, wajib bagi kita memberi nasihat sejauh kita memang tahu, kecuali tidak tahu. Itu yang ketiga. Kemudian hak saudara muslim kita yang keempat adalah idza atasa fahamidallah fasamidu. Itu kata Rasul. Idza, apabila atosa itu bersimpan. Nah ini yang kadang-kadang suka tidak diperhatikan. Idza atosa, apabila saudaramu bersin, fahamidallah, kemudian sambil bersin itu dia mengucap alhamdulillah, fahamidallah, fasamidu. Kita wajib mendoakan, Pak. Hati-hati, jangan diam saja. Doanya apa? Yarhamukallah. Itu harus, kalau kecuali dia tidak membaca alhamdulillah, biarkan saja. Apa? Tidak usah didoakan. Karena ada riwayat pada suatu hari ketika Rasul sedang duduk bersama sahabat, ada sahabat bersin tapi tidak mengucap alhamdulillah. Rasul diam saja. Kemudian nggak lama kemudian sebelahnya bersin lagi, tapi mengucap alhamdulillah. Kata Rasul, yarhamukallah. Kemudian yang tadi bersin tidak mengucap alhamdulillah, protes ke Rasul, wahai Rasul, tadi saya bersin Rasul diam saja. Sekarang ini sebelah saya bersin Rasul mendoakan yarhamukallah. Kata Rasul, ya kamu tadi waktu bersin tidak membaca alhamdulillah. Jadi kalau yang bersinnya membaca alhamdulillah, wajib bagi kita menjawab yarhamukallah. Ini kelihatan sepele, tapi kadang-kadang kalau tidak diperhatikan, ya bisa mencelakakan kita. Kelihatannya sepele. Itu masalah
bersih. Kemudian yang kelima, wa idza maridun, wa idza, dan apabila saudaramu maridun itu sakit, dia sakit, fa'udhu, maka besuklah dia, dibesuk Pak. Jangan kita mendengar saudara kita sakit, diam saja pura-pura tidak dengar. Nah ini banyak masalah Pak. Dan ini banyak terjadi, pura-pura tidak tahu. Padahal saudara kita yang sakit itu punya hak kepada kita untuk ditengok kalau kita tahu. Dan kita tentunya waktunya juga memang longgar, kadang-kadang ada orang yang memang kebetulan satu tidak tahu atau tahu tapi dia juga kebetulan mungkin sedang keluar kota, tidak mungkin dia. Yang penting intisarinya, kalaupun kita tidak bisa menjenguk itu, usahakan karena udzur secara syar'i. Jadi tidak bisanya itu secara syariat, disyariatkan, dibenarkan oleh syariat. Itu tidak apa-apa, kalau itu bebas. Kemudian yang terakhir, hak sesama saudara muslim kita kepada kita, yaitu wa idza mata, apabila saudaramu meninggal dunia. Jadi mata juga dari bahasa Arab itu Pak asalnya. Karena udah sehari-hari mungkin kita anggap itu bahasa Indonesia, padahal dia bahasa Arab aslinya. Wa idza mata fattabi'u, kata Rasul, apabila saudara muslimmu meninggal dunia, fattabi'u, maka iringilah jenazahnya sampai ke makamnya. Jadi tentunya sebelum berangkat jenazah biasanya kan didoakan atau disolatkan. Nah itu usahakan kita juga bisa menyolatkan saudara kita, bisa mendoakan saudara kita, sehingga hak dia sudah kita berikan, mendoakan, menyolatkan, bahkan fattabi'u, kata Rasul, iringilah jenazahnya sampai ke makamnya. Jadi kita diwajibkan kalau tidak ada halangan untuk mengiringi jenazah saudara kita sesama muslim. Mungkin catatan sedikit mengenai tadi, apabila bertemu itu, kalau ketemu kita kepada bukan sesama muslim, tidak usah mengucapkan salam. Jangan nanti orang Nasrani kita ucapin salam nanti jadi masalah besar Pak. Tidak usah. Karena Rasul juga kalau ketemu mereka juga tidak mengucapkan salam. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kebetulan waktunya pas habis. Jadi mungkin kita tutup saja dengan doa bersama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.